Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Mungkin di luar sana masih banyak saudara-saudara dan teman-teman kita yang masih panik dan membutuhkan semua informasi tentang terkait aplikasi pinjaman uang online. Oke, baiklah, apa kabar hari ini setelah memasuki 2 hari masa-masa aktif bekerja? Dan aku pengen mendoakan kalian agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan harus semangat tentunya. Karena dua faktor tersebut merupakan faktor kunci untuk kita bisa berhasil menghadapi semua dinamika persoalan hidup, khususnya untuk aplikasi pinjaman uang online. Baiklah, hari ini sepertinya korban dari aplikasi pinjaman uang online, orang-orang yang terus mencari tahu tentang aplikasi pinjaman uang online, dan akhirnya hari ini mungkin sudah memasuki masa-masa jatuh tempo atau mungkin terancam gagal bayar. Dan untuk semua orang yang hari ini sedang panik berlebihan untuk mencari dana talangan ke sana kemari, atau mungkin hanya untuk sekedar membayar biaya perpanjangan namun tak kunjung mengurangi jumlah hutang. Dan untuk semua yang hari ini sedang gelisah, yang masih merasa serba salah, yang galau, yang tidurnya tak nyenyak, makannya tak enak, atau mungkin mandinya pun tak basah. Ini dia, pada video kali ini kita pengen membahas tentang bagaimana cara aman gagal bayar aplikasi pinjaman uang online. Dan sebelumnya aku pengen mengajak dan mengabsen kalian terlebih dahulu, kalian ini dari daerah mana saja yang mungkin sedang menonton video ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya dulu, agar video ini ratingnya bisa tinggi dan semua yang mencari informasi terkait tentang bagaimana cara aman gagal bayar ini bisa mengetahui informasi penting ini. Baiklah, untuk kalian yang mungkin hari ini sedang telat bayar, belum mampu membayar, belum mampu melunasi dan menyicil, atau mungkin terancam gagal bayar dengan alasan ini itu segala macam. Ada yang mungkin belum menerima penghasilan kembali, atau mungkin ada yang belum bekerja lagi, atau mungkin hari ini memang benar-benar tidak mampu untuk melakukan pelunasan atau mungkin penyicilan. Hari ini apa yang harus kita lakukan ketika kita belum mampu melakukan pembayaran hutang di aplikasi pinjaman uang online? Yang pertama adalah untuk tetap tenang. Apapun permasalahan hidup hari ini, kalian harus mampu untuk tetap tenang. Itu hal yang terpenting yang dibutuhkan saat-saat genting, seperti sedang menghadapi aplikasi pinjaman uang online. Ketika kalian tidak tenang, maka kalian tidak akan mampu untuk berpikir jernih. Maka kalian tidak akan mampu mengambil keputusan-keputusan bijak. Dan akhirnya kalian akan mengambil langkah-langkah yang salah. Salah satu contohnya dengan cara gali lubang, tutup lubang. Jangan lagi dilakukan. Itu yang pertama. Terus apa dong bang? Langkah kedua untuk bisa aman gagal bayar aplikasi pinjaman uang online ini. Nih dia, yang kedua tak kalah pentingnya. Kalian harus angkat telepon, balas WA atau mungkin pesan dari debt collection aplikasi pinjol. Loh, kapan itu bang? Pada saat-saat di awal kalian memang belum mampu melakukan pembayaran. Beritahukan, jelaskan kepada mereka bahwasannya memang kita belum punya kemampuan untuk melakukan pembayaran, pelunasan, atau mungkin penyicilan. Loh bang, nanti mereka bakal menguber-uber terus bang. Nah itu dia, setelah di tahap awal kalian menjelaskan, itu namanya kalian sudah punya iktikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hanya saja kesempatan kita, rezeki kita belum ada untuk bisa melunasi dan menyelesaikan masalah ini. Balas pesannya, angkat teleponnya di tahap awal. Di tahap kelanjutannya bagaimana bang? Terserah kalian. Tidak ada tuntutan hukum ketika kalian tidak membalas WA dan tidak mengangkat telepon mereka. Dan yang ketiga apa lagi bang? Yang ketiga, berhentilah untuk gali lubang, tutup lubang. Agar permasalahan yang sudah ada tidak lagi bertambah. Agar permasalahan yang kecil tadi tidak melebar dan menjadi besar. Dan yang keempat, kalian tidak perlu lagi memikirkan sesuatu yang hari ini tidak terlalu penting. Contohnya apa bang? Mengenai terkait B checking ya.
hari ini masih banyak teman-teman kita itu yang khawatir kalau B-checkingnya akan di blacklist, yang nantinya khawatir tidak dikasih ngutang lagi di perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ayo kita coba berpikir, mau sampai kapan terus-terusan hidup kita dibiayai dari produk-produk pembiayaan yang terus membayar bunga? Misalnya hari ini teman-teman pengen kredit motor, atau mungkin teman-teman pengen kredit KPR rumah, atau mungkin pengen beli mobil, atau ini itu segala macam yang menggunakan finance dari beberapa perusahaan-perusahaan swasta. Jadi sepengalaman kita pribadi, misalnya seperti FIF, Adira, atau finance yang lain yang mungkin hari ini masih bisa memberikan kesempatan kepada debitur yang masih gagal bayar, ya, dan itu kita alamin secara pribadi. Memang ya, finance tadi akan melihat B-checking kita, dan ternyata keputusannya itu kembali lagi kepada pihak perusahaan tersebut, apakah mereka mau kasih atau tidak. Artinya tidak terlalu berpengaruh untuk produk-produk pembiayaan pembelian atau mungkin angsuran kredit motor. Jadi fokuslah terlebih dahulu untuk membangun pribadi yang lebih baik lagi. Fokuslah terlebih dahulu untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif. Kalau kalian terus-terusan stres, nanti akhirnya ujung-ujungnya capek sendiri, stres sendiri. Dan akhirnya kalian ya pasti semangat akan menurun, ya, konsentrasi pasti akan menurun. Dan sudah pasti hasil pekerjaan yang hari ini kalian kerjakan tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini masih gelisah ya terkait B-checking, tadi aku udah jelaskan. Dan hari ini masih banyak juga teman-teman kita itu yang takut dibawa ke jalur hukum. Hari ini masih banyak yang khawatir, katanya akan dipenjarakan, akan dibawa ke kantor polisi. Jadi aku pengen ngasih tahu, masalah hutang di aplikasi pinjaman uang online tidak diselesaikan di kantor polisi. Kalau memang pihak aplikasi pinjaman uang online ingin menuntut, menggugat kalian, mereka harus membuat laporannya ke pengadilan negeri, bukan di kantor polisi. Masalah hutang pinjol tidak diselesaikan di kantor polisi. Dan ketika pertanyaannya apakah ada aplikasi pinjol yang sudah membawa debiturnya ke jalur hukum, jawabannya belum ada. Jadi sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. AFPI, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia, sudah memberitahukan untuk kawan-kawan yang hari ini sedang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjaman uang online, yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran dan pelunasan, agar untuk fokus terlebih dahulu membangun keuangan secara pribadi, memperbaiki keuangan pribadi terlebih dahulu dengan cara tidak lagi gali lubang tutup lubang. Jadi kalau seandainya pihak aplikasi menyuruh kalian gali lubang, tutup lubang, pinjam sana sini, jangan dilakukan ya. Sudah cukup, bertahan saja. Yang hari ini masih pusing banget melihat aplikasinya terus bertambah, berdenda bunganya terus bertambah, kalian tidak usah buka tutup aplikasi kalau hari ini membuat kalian susah. Kalau hari ini membuat hati dan pikiran kalian kacau, tidak usah. Fokus saja dulu pada kehidupan pribadi kalian. Dan ada lagi, mungkin yang mau tanya-tanya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan untuk 10 pertanyaan di awal kita masih tetap membalas pertanyaan kalian. Untuk yang mungkin pertanyaannya belum mampu kita balas atau mungkin belum terjawab, mohon bersabar. Silahkan mencoba kembali pertanyaan di kolom komentar video-video terbaru di channel kita. Oke, jadi semuanya sudah cukup jelas. Jadi begitulah trik-trik yang harus kalian lakukan ketika kalian sedang terancam gagal bayar. Yang terpenting di video ini aku pengen mengajak kalian untuk tetap meluruskan niat dan membersihkan hati, agar nanti ketika kita memang sudah diberikan rezeki, kita akan melunasi semua hutang-hutang yang ada hari ini. Dan jangan takut untuk kalian yang mungkin hari ini biaya denda dan bunganya terus bertambah. Tunggu kesempatan kapan pihak aplikasi menawarkan untuk pemotongan denda dan bunga. Oleh sebab itu, kumpulkan terlebih dahulu uang kalian. Dan ingat, setiap aplikasi yang menyuruh membayar tidak menggunakan aplikasi, maka jangan dibayar, untuk mengantisipasi semua tindakan penipuan. Jadi untuk yang pengen bayar, yang pengen nyicil, harus tetap melalui aplikasi. Kalau ada debt collector yang datang, yang minta untuk dibayarkan, bilang saja kami pengen bayar melalui aplikasi.
ya, untuk lebih pasti dan menghindari tindak tanduk penipuan. Jangan sampai nanti sudah kita dalam situasi susah begini malah menjadi korban penipuan lagi. Oke, jadi mungkin itulah beberapa informasi-informasi yang mungkin kita bisa beritahukan kepada kalian ya. Dan mudah-mudahan video ini mampu membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam karena mungkin sudah merasa dipermalukan, dicaci maki sama pihak aplikasi. Tidak perlu difikirkan lagi. Kalian tidak sendirian. Bahkan mungkin ada jutaan orang hari ini yang mungkin masih berada dalam posisi yang sama. Tapi alhamdulillah mereka sudah mampu memperbaiki satu persatu permasalahannya dan berhasil untuk bangkit kembali. Oke, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.